Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Mampus buat para koruptor, duet maut antara Presiden Prabowo tercinta bersama Menkyu Purbaya kembali membongkar korupsi terbesar di tanah air. Beliau bertekad akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada untuk menangkap dalang utama di balik skandal besar ini. Mungkinkah akan banyak nama-nama besar yang akan terseret? Ya sudah, daripada bingung, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Modiar, Presiden Prabowo siap bersih-bersih total. Kenapa Presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek, nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Pernah nggak kalian mikir, kenapa kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, beli bensin naik Rp1.000 saja pusing, tapi ada satu orang yang bisa makan uang negara sampai hampir Rp300 triliun, dan hebatnya, dia masih bisa tidur nyenyak. Banyak yang bilang Presiden Prabowo lagi taruhan jabatan karena berani mengusik raksasa sekelas Muhammad Riza Khalid. Tapi jujur deh, menurut kalian ini aksi bersih-bersih paling berani dalam sejarah? Atau sebenarnya beliau lagi dikepung dari dalam oleh orang-orang yang pengen kasus ini mati? Jangan buru-buru jawab, kita bongkar skemanya dan hitung kemana larinya uang sekolah anak-anak kita. Coba absen dulu di komentar, kalian nonton dari kota mana? Biar para koruptor tahu kalau rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah bangun, sudah bersatu dan sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Sudah siap? Mari kita bongkar. Pembahasan pertama, pernahkah kalian membayangkan seberapa banyak uang Rp300 triliun itu? Jika uang sebanyak itu didekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya sekolah anak yang makin mahal atau antri jam-jam di puskesmas dengan fasilitas seadanya. Uang sebesar itu bisa menyulap wajah seluruh desa di Indonesia menjadi jauh lebih sejahtera. Namun sayangnya, anggaran raksasa ini yang merupakan hak kita bersama justru menguap dan masuk ke kantong segelintir orang yang merasa memiliki negeri ini. Disinilah letak pentingnya gebrakan besar yang saat ini sedang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau dengan tegas menyatakan perang terbuka terhadap para mafia anggaran dan koruptor kelas kakap yang sudah terlalu lama menggerogoti uang rakyat. Salah satu nama besar yang kini mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan utama adalah Muhammad Riza Khalid. Bagi masyarakat awam yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam demi mencari sesuap nasi, nama ini mungkin terdengar agak asing. Namun di kalangan elit politik dan pebisnis kelas atas, sosok ini dikenal memiliki pengaruh yang luar biasa kuat hingga sempat dijuluki sebagai salah satu penguasa bayangan di sektor energi. Langkah Kejaksaan Agung yang berani menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina adalah sebuah sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini tidak sedang bermain-main. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira kelompok mafia seperti ini tidak akan pernah bisa tersentuh oleh hukum karena mereka memiliki jaringan pelindung yang sangat kuat di dalam sistem pemerintahan kita. Komitmen bersih-bersih yang dilakukan Presiden Prabowo ini ibarat sebuah perjudian politik yang sangat besar. Banyak pengamat menilai bahwa sang presiden sedang mempertaruhkan jabatannya sendiri karena musuh yang dihadapi bukan lagi maling kelas tri, melainkan raksasa-raksasa yang memegang kendali modal dan kekuasaan di balik layar. Dengan menggunakan filosofi bahwa memotong ikan busuk harus dimulai dari kepalanya, pengejaran terhadap dalang utama menjadi harga mati. Sektor energi dan komoditas seperti tata niaga timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah hingga karut-marut pengelolaan minyak mentah adalah ladang basah yang selama ini menjadi sumber kekayaan haram para koruptor. Ketika pintu masuk ke ladang haram ini mulai ditutup dan digeledah oleh negara, guncangannya langsung terasa hingga ke tingkat elit. Melalui langkah berani ini, rakyat diingatkan kembali bahwa musuh terbesar bangsa kita bukanlah perbedaan suku atau agama, melainkan keserakahan para pejabat korup dan pengusaha nakal yang bersekongkol menindas rakyat kecil. Kenaikan bahan pokok dan ketidakstabilan harga BBM yang sering kita keluhkan di pasar-pasar tradisional adalah dampak langsung dari keserakahan sistematis ini. Oleh karena itu, pengejaran terhadap figur-figur besar seperti Riza Khalid bukan hanya sekedar urusan penegakan hukum di atas kertas, melainkan sebuah simbol perlawanan nyata dari negara untuk merebut kembali hak-hak rakyat yang telah dirampok. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Bagaimana bisa uang ratusan triliun hilang tanpa ada yang sadar selama bertahun-tahun?
Pertanyaan ini pasti sering terlintas di kepala kita semua sebagai orang awam. Jawabannya sederhana, mereka tidak mencuri seperti maling jemuran yang mengendap-ngendap di malam hari. Mereka bermain jauh lebih licin, jauh lebih rapi, dan menggunakan metode yang sangat terstruktur. Inilah yang disebut dengan korupsi di tingkat kebijakan atau korupsi berjubah aturan resmi. Para mafia energi dan komoditas ini tidak lagi bermain di level recehan yang bisa langsung diendus masyarakat. Mereka duduk bersama oknum pejabat yang memiliki kewenangan, lalu bersama-sama merancang sebuah aturan. Jika kita membaca aturan itu sekilas, semuanya terlihat normal, legal, dan seolah-olah dibuat demi kemajuan ekonomi bangsa. Padahal di dalam pasal-pasalnya yang rumit, mereka sudah menyelipkan lubang besar yang hanya bisa dimasuki dan menguntungkan kelompok mereka sendiri. Dalam kasus tata niaga komoditas seperti timah dan pengelolaan minyak mentah ini, persekongkolan terjadi di balik meja-meja mewah. Mereka mengatur siapa saja perusahaan yang boleh menambang, siapa yang berhak menjual, hingga berapa harga yang harus dibayar oleh negara. Semuanya dibuat seolah-olah sudah sesuai prosedur birokrasi yang sah. Namun di balik layar, harga-harga tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa dan jatah ekspor sudah dibagi-bagikan kepada perusahaan boneka yang sebenarnya milik mereka sendiri. Dampak dari manipulasi aturan ini mengalir langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika harga energi dipermainkan dan tender-tender penting diisi oleh kong kali kong haram, maka biaya hidup rakyat kecil lah yang menjadi korbannya. Harga bensin menjadi tidak stabil, ongkos transportasi umum naik, dan harga barang-barang pokok di pasar ikut merangkak naik karena biaya logistik yang membengkak. Kita dipaksa membayar lebih mahal untuk sesuatu yang seharusnya bisa kita nikmati dengan harga murah jika dikelola dengan jujur. Kenapa para terduga koruptor ini bisa begitu berani dan bertahan selama bertahun-tahun? Jawabannya sederhana, karena mereka menciptakan sebuah sistem pelindung yang saling mengunci. Dalam dunia kejahatan kerah putih kelas kakap, seorang pejabat yang memiliki kewenangan tanda tangan jarang sekali mau berurusan langsung dengan pengusaha yang ingin main curang. Mereka sama-sama takut tercium oleh hukum. Disinilah peran seorang perantara dibutuhkan untuk mengatur pertemuan rahasia, merancang pembagian jatah, dan memastikan semua pihak mendapatkan keuntungan tanpa terendus. Setiap transaksi haram terjadi, ada persentase tertentu yang disisihkan sebagai uang keamanan atau biaya perlindungan. Uang haram inilah yang kemudian mengalir untuk menyuap oknum tertentu agar mata mereka tertutup rapat, agar pengawasan menjadi longgar, dan bisnis ilegal tersebut tetap berjalan aman. Pejabat melindungi pengusaha dengan aturan, dan pengusaha membiayai gaya hidup mewah pejabat dengan uang hasil jarahan. Itulah sebabnya ketika sistem ini mulai dibongkar dan nama-nama besar mulai terseret, seluruh jaringan ini berguncang hebat. Kejaksaan Agung kini bergerak agresif menggunakan metode pelacakan keuangan yang sangat ditakuti para koruptor, yaitu mengikuti aliran uang atau follow the money. Tim penyidik keuangan negara sedang menelusuri transaksi-transaksi rumit yang sengaja dibuat berlibat-libat melewati berbagai rekening agar sulit dilacak. Muncul dugaan kuat bahwa uang hasil rampokan dari sektor energi dan tambang ini tidak disimpan dalam rekening bank biasa di dalam negeri, melainkan diputar ke berbagai aset mewah agar terlihat sah, mulai dari pembelian properti mewah di luar negeri, investasi saham di perusahaan-perusahaan besar, hingga disembunyikan di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak yang melindungi identitas pemilik uang. Namun dinding persembunyian yang tebal itu kini mulai retak satu persatu. Salah satu senjata paling mematikan yang digunakan pemerintah saat ini adalah penerapan aturan mengenai pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner. Selama ini para mafia sangat gemar meminjam nama orang lain untuk membangun perusahaan boneka. Mereka bisa menggunakan nama sopir pribadi, asisten rumah tangga, atau kerabat jauh di dalam dokumen resmi perusahaan agar nama asli mereka sebagai pejabat atau pengusaha hitam tidak muncul ke permukaan. Melalui aturan baru yang ketat, semua perusahaan yang ingin bekerja sama dengan negara dipaksa untuk jujur membuka siapa pemilik asli di balik layar yang menikmati keuntungan terbesar. Begitu sistem mendeteksi ada nama pejabat atau keluarganya yang bersembunyi di balik nama-nama samaran tersebut, alarm pemeriksaan mendalam akan langsung berbunyi. Langkah ini efektif memutus urat nadi keuangan para mafia agar mereka kehilangan kekuatan finansial untuk mengintervensi kebijakan negara. Penegakan hukum yang agresif ini tentu saja memicu reaksi yang tidak kalah sengit. Kita sebagai rakyat harus paham bahwa para terduga koruptor ini tidak akan tinggal diam ketika rekening mereka mulai diblokir dan aset-aset mewahnya mulai disita oleh negara. Mereka memiliki kekuatan uang yang hampir tidak terbatas untuk melakukan serangan balik yang sangat agresif demi menyelamatkan diri dan hartanya.
Kekuatan finansial itu bisa mereka gunakan untuk menyewa pengacara-pengacara paling mahal di negeri ini, memobilisasi massa bayaran untuk membuat kegaduhan, atau bahkan menyebarkan berita bohong dan narasi pelintiran di media sosial untuk menjatuhkan kredibilitas aparat penegak hukum yang sedang bekerja bersih. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik channel dari Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi atau yang sudah kita tonton sebelumnya. Sebelumnya saya di sini meminta maaf sekali kalau saya menjelaskan pembahasan video ini. Saya sambil merokok atau meminum kopi. Oh iya, maaf. Kalau saya di ruangan tanpa merokok ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus ekstra jeli dan cerdas dalam menyaring informasi. Jika tiba-tiba muncul berita-berita aneh yang mencoba menyudutkan pejabat bersih atau mencoba mengaburkan substansi kasus korupsi ini dengan gosip politik lainnya, kita harus waspada, bisa jadi itu adalah bagian dari taktik serangan balik para mafia yang sedang panik karena sumber uang haram mereka mulai dicekik oleh negara. Jangan sampai kita terjebak dalam adu fenomena atau pengalihan isu. Fokus kita harus tetap sama, mengawal kemana aliran uang itu pergi dan memastikan siapapun yang terlibat, sekaya dan sekuat apapun mereka di masa lalu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa ada pengecualian. Bagi kita sebagai rakyat kecil yang setiap hari untuk memeras keringat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, nominal ratusan triliun rupiah itu adalah angka yang sangat abstrak dan sulit dibayangkan. Kita terbiasa berhitung dalam skala ratusan ribu atau jutaan rupiah untuk membayar kontrakan, membeli beras, atau membiayai sekolah anak kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita membumikan atau raksasa hasil rampokan para mafia energi tersebut ke dalam realitas kehidupan kita. Bayangkan, modal korupsi yang dipermainkan di sektor komoditas dan tambang itu, jika dialokasikan dengan benar ke kas negara, maka wajah kemiskinan di pelosok-pelosok daerah bisa dihapuskan dalam sekejap apapun. Jika kita konversikan secara matematis, anggaran sebesar itu setara dengan biaya untuk membangun ratusan ribu gedung sekolah dasar baru yang kokoh dan memiliki fasilitas modern di seluruh penjuru Nusantara. Tidak perlu lagi kita melihat berita tentang anak-anak sekolah yang harus berupah atau bertaruh nyawa menyeberangi jembatan gantung yang rusak atau belajar di dalam kelas yang atapnya bocor dan nyaris roboh. Dari uang yang sama, negara juga memiliki kemampuan finansial untuk membangun ribuan fasilitas kesehatan atau puskesmas rawat inap yang tersebar merata di kampung-kampung. Lengkap dengan obat-obatan gratis dan tenaga medis yang memadai. Warga desa tidak perlu lagi menempuh perjalanan puluhan kilometer ke kota besar hanya untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Lebih jauh lagi, jika dana hasil kejahatan itu dibagikan langsung dalam bentuk bantuan modal usaha atau program penguatan ekonomi bagi keluarga prasejahtera. Ada puluhan juta keluarga miskin di Indonesia yang bisa mendapatkan stimulus modal usaha yang sangat layak. Modal tersebut bisa digunakan untuk membuka warung kelontong, mengembangkan usaha pertanian kecil, atau memajukan industri rumahan pelaku UMKM. Dampak berantainya akan sangat luar biasa. Roda ekonomi di tingkat bawah akan berputar kencang. Lapangan pekerjaan baru akan tercipta di desa-desa. Dan daya beli masyarakat kecil otomatis akan melonjak sangat tajam.
Korupsi triliunan rupiah ini bukan sekedar angka kehilangan di atas kertas laporan keuangan negara, melainkan sebuah bentuk perampokan massal terhadap masa depan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh anak cucu kita. Selama ini, sistem hukum kita seringkali dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kerah putih. Para koruptor kelas kakap tidak pernah merasa takut dengan ancaman hukuman penjara. Mengapa? Karena mereka tahu seketat apapun penjara yang akan mereka huni, modal finansial hasil jarahan mereka di luar sana masih utuh, aman, dan tetap mengalir untuk menjamin kemewahan hidup keluarga serta keturunan mereka hingga 7 turunan. Bahkan dengan kekuatan uang yang masif tersebut, mereka seringkali masih bisa membeli fasilitas mewah di dalam sel, menyewa pengacara terbaik untuk memotong masa tahanan melalui jalur banding, atau mengondisikan hukum agar berpihak kepada mereka. Penjara lagi mereka hanyalah sebuah masa istirahat sementara sebelum akhirnya kembali menikmati harta curian yang sangat melimpah. Ini alasan utama mengapa seluruh elemen masyarakat saat ini mendesak dan menaruh harapan yang sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan reformasi hukum yang radikal, yaitu pengesahan aset. Aturan hukum ini adalah senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh jaringan mafia manapun di dunia. Melalui undang-undang ini, negara diberikan kewenangan penuh untuk menyita, merampas, dan mengamankan seluruh aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Bahkan, sebelum proses peradilan pidana pelakunya selesai secara berlarut-larut, fokus utama hukum diubah bukan lagi sekedar menghukum fisik orangnya, melainkan memotong urat nadi keuangannya dan memiskinkan mereka sampai ke akar-akarnya. Jika para koruptor ini keluar dari penjara dalam kondisi tidak memiliki sepeser pun harta, barulah keadilan yang sejati bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Namun, kita juga harus realistis melihat konstelasi politik yang ada di tingkat legislatif. Perjalanan draft atau hukum ini di tingkat DPR seringkali terlihat berjalan di tempat, penuh dengan perdebatan yang mengulur waktu dan terkesan sengit di luar, namun dingin di dalam. Banyak pihak yang memulai menaruh curiga bahwa lambatnya proses pembahasan ini terjadi karena sebagian oknum pembuat kebijakan di parlemen merasa khawatir senjata pamungkas ini suatu hari nanti akan berbalik arah dan mengincar diri mereka sendiri. Jika proses di parlemen terus-menerus mengalami jalan buntu atau sengaja ditunda-tunda demi menyelamatkan kepentingan kelompok tertentu, maka rakyat memiliki hak moral yang kuat untuk meminta keberanian politik dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu perampasan aset dalam kondisi kepentingan yang memaksa. Dan kondisi di mana ratusan triliun uang rakyat dirampok setiap tahunnya adalah bentuk kepentingan atau kegentingan yang nyata. Kita jeda dulu pembahasan videonya ya. Saya akan meminum kopi karena tenggorokan saya merasa kering. Ya sudah, mari kita lanjut pembahasan videonya. Perjuangan untuk membersihkan negara dari cengkraman mafia energi ini adalah jalan yang sangat terjal, penuh resiko, dan berbahaya sekali. Para oligarki hitam tidak akan tinggal diam melihat wilayah kenyamanan mereka diganggu.
Mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk menggoyang stabilitas pemerintahan, menyebarkan fitnah di ruang publik, atau mencoba membeli kesetiaan orang-orang di sekeliling presiden agar komitmen pemberantasan korupsi ini menjadi gembos di tengah jalan. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat kecil tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif di depan layar kaca. Persatuan dan kesadaran kolektif dari masyarakat luas adalah benteng pertahanan terakhir bagi para pejabat dan penegak hukum yang berani bekerja dengan jujur dan tulus demi negara kita, Indonesia Raya. Kita harus terus menyuarakan dukungan ini di berbagai ruang digital, menjaga agar pembahasan kasus ini tidak tenggelam oleh pengalihan isu atau drama kosmetik politik lainnya, serta membuktikan bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas, melek data, dan tidak bisa lagi diadu domba. Ketika ratusan juta rakyat kecil bersatu padu mengawal jalannya penegakan hukuman ini, maka tidak ada satupun kekuatan mafia yang akan mampu membendung tegaknya keadilan di bumi Nusantara Indonesia Raya. Di tengah badai berita korupsi yang seolah-olah tiada habisnya, di mana angka-angka kerugian negara melambung tinggi hingga ratusan triliunan rupiah, kami sebagai rakyat kecil seringkali dihinggapi rasa lelah dan skeptisisme yang mendalam. Kami adalah warga biasa yang setiap hari harus bergelut dengan realitas hidup yang keras. Mulai dari harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, biaya pendidikan yang kian mencekik, hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang sangat layak. Di tengah impitan ekonomi tersebut, melihat para koruptor dan mafia energi berpesta pora di atas penderitaan rakyat, tentu menyiksakan luka yang menganga di hati kami. Rasa adil seolah-olah menjadi barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang beruang dan berkuasa. Namun, di balik rasa lelah itu, kami menolak untuk sepenuhnya berputus asa. Kami memilih untuk tetap merawat harapan di lubuk hati yang paling dalam. Kami sangat ingin mempercayai bahwa negeri ini belum kehabisan orang-orang yang baik. Kami ingin percaya bahwa di dalam jajaran birokrasi, di dalam gedung-gedung pemerintahan yang megah, masih ada pejabat-pejabat yang sangat bersih, yang hatinya bergetar setiap kali melihat kemiskinan, dan yang memegang teguh sumpah jabatannya demi kesejahteraan rakyat kecil. Harapan ini bukanlah sebuah keanifan, melainkan sebuah kebutuhan moral agar kami tetap memiliki alasan untuk mencintai tanah air ini. Keberadaan pejabat yang tulus dan berintegritas adalah pelita di tengah kegelapan sistem yang korup. Dan kami siap berdiri menjadi pagar pelindung bagi mereka yang berani berjalan di jalur yang lurus. Harapan terbesar kami sebagai rakyat kecil kini tertuju pada satu momentum perubahan yang nyata. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi kami, undang-undang ini bukan sekedar draft aturan hukum yang rumit, melainkan simbol dari hadirnya keadilan yang sejati. Kami sudah sangat jenuh melihat drama penegakan hukum yang hanya menghukum fisik tetapi membiarkan harta hasil jarahan tetap utuh. Kami telah melihat mantan koruptor keluar dari penjara dengan kepala tegak, lalu kembali menikmati kemewahan 7 turunan dari uang yang seharusnya menjadi hak sekolah anak-anak kami dan fasilitas puskesmas di desa-desa kami. Kami sangat berharap pemerintah bersama-sama seluruh elemen penegak hukum memiliki keberanian politik yang tak tergoyahkan untuk segera mengesahkan aturan ini. Miskinkan para koruptor sampai ke akar-akarnya, sita seluruh aset haramnya, dan kembalikan setiap rupiahnya ke kas negara untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hanya dengan cara inilah hukum di Indonesia akan kembali memiliki taring yang ditakuti oleh para perampok berdasi.
Melihat langkah-langkah berani yang kini sedang diupayakan, kami ingin menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan pujian yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keberanian Bapak untuk menyentuh nama-nama besar yang selama ini dianggap kebal hukum, serta komitmen Bapak untuk tidak memberikan ruang napas bagi para mafia energi adalah oase di tengah dahaga keadilan kami. Pemimpin yang berani adalah pemimpin yang siap menanggung resiko demi keselamatan bangsanya. Dan Bapak telah menunjukkan komitmen tersebut. Pujian dan rasa hormat yang sama juga kami sampaikan kepada para menteri, jaksa, penyidik, dan seluruh pejabat bersih yang saat ini sedang bertaruh nyawa di garda terdepan untuk membongkar gurita korupsi di negeri ini. Kalian adalah pahlawan modern yang sesungguhnya, yang berjuang tanpa tanda jasa di tengah kepungan fitnah dan ancaman dari para oligarki hitam. Perjuangan melawan mafia yang telah membongkar atau yang telah mengakar selama puluhan tahun tentu bukanlah perkara yang sangat mudah. Kami tahu ketika kenyamanan para koruptor itu diganggu, mereka akan menggunakan segala cara untuk menggoyang stabilitas, memutarbalikkan fakta, dan mencoba melemahkan semangat kepemimpinan Bapak Presiden. Oleh karena itu, dari seluruh pelosok Nusantara, dari rumah-rumah sederhana rakyat kecil yang selalu mendoakan kebaikan untuk negeri ini, kami mengetuk pintu langit dengan doa-doa yang sangat tulus. Kami mendoakan agar Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pejabat yang bersih yang sedang berjuang selalu diberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan lahir batin, serta perlindungan yang tiada putus dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga setiap langkah kaki Bapak dan tim penegakan hukum selalu dijaga dari segala mara bahaya, ancaman fisik, maupun fitnah jahat yang dilancarkan oleh para mafia. Kami memohon agar Bapak selalu memberikan ketajaman pikiran dan kearifan yang mendalam untuk mendapatkan pembedakan dengan jelas mana kawan yang setia berjuang demi rakyat dan mana penjilat bermuka dua yang hanya ingin menggerogoti kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Semoga Bapak Presiden selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, para pemikir yang jujur, dan pembantu-pembantu kabinet yang memiliki ketulusan hati yang sama dengan Bapak. Kami berdoa dengan sangat khusyuk agar kabinet dan lingkaran kekuasaan Bapak dijauhkan dari para pengkhianat bangsa, mereka yang tega menjual masa depan negara demi memperkaya diri sendiri. Mereka yang pura-pura mendukung di depan kamera padahal ikut menikmati aliran dana haram di belakang layar. Biarlah mata hati Bapak dituntun untuk melihat kebenaran sehingga para benalu dan parasit bangsa ini bisa segera disingkirkan dari tubuh pemerintahan kita. Bapak Presiden yang kami hormati, teruslah maju dan jangan pernah mundur satu langkah pun dalam memberantas korupsi di bumi Indonesia. Jangan pernah merasa kesepian atau takut dalam menghadapi kepungan para mafia. Kami rakyat kecil yang mungkin tidak memiliki uang banyak atau kekuasaan politik, memiliki senjata yang jauh lebih kuat, yaitu doa tulus yang dipanjatkan di setiap sepertiga malam dan di setiap sudut kami. Doa-doa dari jutaan rakyat yang merindukan Indonesia yang bersih, bermartabat, adil, dan makmur akan selalu mengalir menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jika Bapak bersama para pejabat yang bersih tetap tegak lurus pada komitmen awal dan berhasil membersihkan negeri ini dari belenggu korupsi sampai ke akar-akarnya, maka nama Bapak dan seluruh pejuang keadilan akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa sebagai pahlawan yang membebaskan rakyatnya dari penjajahan pemikiran dan kekerasan.
atau keserakahan. Kami semua ada di belakang Bapak, mengawal setiap janji dan mendoakan setiap langkah demi terwujudkan Indonesia Raya yang lebih baik, bersih dan disegani dunia. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ingat, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang baik. Jangan pernah caci maki. Tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum dengan dulu ya, dengan bos. Ini saya ditemenin oleh editor saya, karyawan saya, teman-teman. Oke, terima kasih ya. Hari ini nggak ngopi. Gimana sih? Teman-teman, ayo kita masuk ke opini video ini. Langkah tegas Presiden Prabowo tercinta dalam mengejar para dalang utama termasuk perantara kelas kakap seperti Muhammad Riza Salib patut didukung penuh, menghukum koruptor dengan penjara. Teman-teman, tidak lagi cukup jika harta hasil jarahannya yang mereka maling masih mereka simpan. Kita harus menutup urat nadi keuangan mereka agar mereka tidak memiliki kekuatan finansial untuk melawan hukum. Jadi, teman-teman, koruptor itu harus dimiskinkan total. Kenapa? Kalau enggak dimiskinkan, mereka akan menggunakan uangnya untuk melawan hukum. Jadi, teman-teman, mari kita dukung langkah pemerintah untuk mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Aturan ini sangat mendesak, teman-teman, agar negara memiliki payung hukum yang kuat untuk langsung menyita dan memiskinkan pelaku korupsi. Jika DPR terus menunda, Presiden perlu mempertimbangkan mengeluarkan Perpu demi kepentingan rakyat. Teman-teman, sebagai masyarakat, kita tidak boleh tinggal diam atau membiarkan aparat penegak hukum berjuang sendirian. Kita harus tetap kritis, harus melek informasi, dan terus mengawal kasus ini di ruang publik agar tidak tenggelam oleh isu-isu hiburan. Teman-teman, korupsi adalah musuh bersama yang membuat rakyat kecil tetap miskin, dan persatuan kita adalah ancaman terbesar bagi para mafia itu. Kita merindukan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera. Teman-teman, kita harus bersatu demi apa? Demi anak cucu kita. Kekayaan alam Indonesia itu sangat kaya, teman-teman, tapi anehnya banyak rakyat kecil yang masih kelaparan, masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak memiliki biaya. Teman-teman, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kita bersatu, bergandengan tangan untuk membuat korupsi hilang, hangus dari bumi Indonesia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini Bincang Negara dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh keluarga Anda, sahabat Anda, agar apa? Agar gerakan kita semakin besar. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.